Hai, aku Mem White, guru sosiologi. Belajar sosiologi dari rumah tidak masalah, kan ada Mem White di sini. Di channel tertino Tuhan sejagat raya, Whitney White Manueke. Mem White siap merdeka belajar. Still too young to be running out of energy. Oke students, kita sudah berada di video part 2 yang membahas tentang integrasi sosial. Sebelumnya pada video part pertama kita telah membahas tentang integrasi sosial secara luas. Nah, bagi kalian yang belum nonton videonya, silakan kalian klik link di atas ini, ya di atas sana tuh, untuk menonton video part satunya ya. Nah, pada video part 2 ini kita akan membahas tentang faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial, meliputi faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Sebelum kita ke pembahasannya, mari kita simak tayangan berikut ini. Di video sebelumnya, kita telah paham betul betapa integrasi sosial itu dibutuhkan lebih-lebih bagi masyarakat yang majemuk seperti kita, Indonesia. Bila benar-benar dilakukan, integrasi dapat menciptakan keserasian dan keselarasan di dalam masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian tahu bagaimana cara agar integrasi sosial itu dapat terwujud di masyarakat kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus paham dulu faktor-faktor yang mendorong terjadinya integrasi sosial. Integrasi sosial itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Integrasi dapat terbentuk oleh karena faktor-faktor yang mendorong. Nah, faktor-faktor yang mendorong integrasi sosial itu bisa datang dari dalam individu dan bisa juga datang dari luar individu. Nah, kita akan pelajari mulai dari faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang mendorong integrasi sosial yang berasal dari dalam individu. Faktor internal pertama yang akan kita bahas yaitu adanya semangat gotong royong. Orang Indonesia mana yang tidak mengimplementasikan semangat gotong royong? Mem White pikir kalau ada orang Indonesia yang tidak punya semangat gotong royong, mungkin dia lagi lelah. Kita Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaannya, semangat untuk saling membantu. Mem White mau sedikit bercerita tentang semangat gotong royong di daerah asalnya Mem White, yaitu Minahasa. Orang Minahasa luar biasa semangat gotong royongnya. Apalagi kalau di kampung-kampung, masih sangat terasa. Misalnya kita bisa lihat di saat ada orang yang ada nikahan. Nah, di situ semua akan saling membantu. Bapak-bapak akan membangun tenda, ibu-ibunya akan memasak, dan muda-mudinya akan mengerjakan dekorasi. Bila ada yang kena musibah, orang-orang akan bergerak cepat untuk membantu dengan sukarela. Itu cerita di daerah Mem White. Bagaimana dengan daerah kalian? Masih adakah semangat gotong royong? Coba ceritakan di kolom komentar ya. Luar biasa bila semangat gotong royong masih berkobar di seluruh Indonesia. Karena budaya gotong royong ini didasari oleh sikap solidaritas dan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup masyarakat di lingkungan sekitar. Faktor kedua pendorong integrasi sosial yaitu adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. As you guys know, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Benar? Siapa di sini yang tidak butuh orang lain? Mungkin dia Superman. Sebagai makhluk sosial, manusia itu pasti akan saling berinteraksi. Petani membutuhkan pedagang, pedagang membutuhkan pembeli, dan semuanya pasti butuh tukang pijit. Karena capek kan kerja. Makanya dalam masyarakat dibutuhkan lembaga-lembaga yang mengatur individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Lembaga yang memuat maksud yaitu keluarga, koperasi, rukun tetangga, rukun warga, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, lembaga-lembaga ini akan membantu kita untuk menyadari bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Faktor ketiga yang mendorong terbentuknya integrasi sosial yaitu adanya tuntutan kebutuhan. Ini masih berkaitan erat dengan manusia sebagai makhluk sosial. Setiap individu pasti mempunyai kebutuhannya masing-masing, dan untuk memenuhinya, ia harus bekerja sama dengan yang lain. Kalau kata orang Manado, nanti baku dapat diperlu. Nah, jangan sampai terdengar ungkapan seperti ini, karena itu artinya orang yang dimaksud berarti kurang peduli atau tidak mau bekerja sama. Ingat ya, dengan adanya kerjasama dapat mendorong terciptanya integrasi sosial dan dapat menghindari konflik. Jadi apa saja faktor internalnya? Yang pertama adanya semangat gotong royong, yang kedua adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial, dan yang ketiga adanya tuntutan kebutuhan. Kita masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal di sini artinya faktor pendorong integrasi sosial yang berasal dari luar individu. Nah, apa saja faktor eksternal itu? Di sini membuat catat ada 7 faktor eksternal. Yang pertama yaitu sikap saling menghargai dan toleransi. Kita Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, dan lain sebagainya. Adanya keberagaman tersebut sekaligus dibayangi dengan potensi perpecahan. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang majemuk dibutuhkan sikap yang saling menghargai dan toleransi sehingga integrasi sosial dapat tercapai. Faktor eksternal yang kedua adalah adanya persamaan budaya. Misalnya Desa Rerer dan Desa Sonder di Minahasa. Nah, buat kalian yang belum tahu Desa Rerer dan Desa Sonder, silakan boleh di-googling. Nah, Desa Rerer dan Desa Sonder ini mempunyai persamaan budaya yaitu bercocok tanam, tanaman cengkeh. Jadi rasanya kalau berkomunikasi pasti lebih nyambung dan cocok. Di sini kita melihat bahwa adanya persamaan budaya dapat memberikan kesempatan untuk saling membaur tanpa adanya kecemburuan sosial. Dengan begitu, integrasi sosial akan lebih mudah untuk tercapai. Faktor eksternal yang ketiga yaitu adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. Meskipun kita berbeda, namun ketika kita memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama, di situ akan tumbuh sikap kebersamaan. Misalnya nih, di kelas kamu siswanya ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Saat kalian dijadikan satu kelompok belajar, kalian jadi bekerja sama karena memiliki satu tujuan yang sama, yaitu ingin pintar. Faktor eksternal yang keempat yaitu adanya sikap terbuka pada perubahan. Semua hal di dunia ini tanpa terkecuali pasti mengalami perubahan. Nah, bila kita menyikapinya dengan terbuka, maka perwujudan integrasi sosial pasti akan dengan mudahnya terjadi. Faktor eksternal yang kelima yaitu adanya tuntutan perkembangan zaman. Perkembangan zaman menuntut manusia untuk selalu berkembang mengikutinya. Dengan demikian, lama-kelamaan perkembangan zaman ini akan mempengaruhi sikap, perilaku, pola hidup, dan cara berpikir seseorang. Orang-orang akan terdorong untuk terus berkembang dan bergaul dengan kelompok lainnya agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Demikianlah perkembangan zaman dapat mendorong terjadinya integrasi sosial. Faktor eksternal yang keenam yaitu adanya tantangan dari pihak luar. Dulu bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Keadaan ini membuat bangsa kita ketika itu memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk membentuk suatu kesatuan dalam menghadapi tantangan yang berasal dari pihak luar. Dan faktor eksternal yang ketujuh atau yang terakhir yaitu adanya konsensus nilai dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat nilai luhur yang mengatur dan dijadikan acuan untuk membangun keharmonisan dengan sesama.
Dengan nilai-nilai luhur ini, maka akan tercipta rasa kebersamaan dalam menghadapi perkembangan zaman. Selain adanya faktor pendorong, integrasi sosial juga ada faktor penghambatnya. Jadi, bukan mudah mewujudkan integrasi. Bukan mudah mengubah mimpi jadi asa pasti. Nah, berikut ini faktor-faktor penghambat terjadinya integrasi. Yang pertama yaitu masyarakat yang sifatnya heterogen. Maksudnya orang-orang yang beragam baik dari latar belakangnya, suku dan rasnya, namun memutuskan untuk hidup bersama. Nah, kalau orang-orang ini tidak saling menghargai sesama, bayangkan apa yang akan terjadi. Yang kedua yaitu wilayah Indonesia yang luas. Semakin luas, maka semakin dibutuhkan kerja ekstra untuk mewujudkan integrasi sosial. Betul? Yang ketiga, adanya paham etnosentrisme, di mana adanya kecenderungan untuk melihat dunia melalui filter budayanya sendiri, atau menilai cara hidup orang lain atau kelompok lain dari cara hidupnya sendiri sebagai tolok ukur. Ya, artinya dia pikir dia yang penghebat, merasa paling jago dan paling kuat. Gimana? Pengen nonjok gak rasanya? Bercanda. Nah, sikap atau paham yang seperti ini yang mengundang terjadinya konflik SARA. Setuju? Yang keempat yaitu lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Tapi tadi kata Ma'am White, kita harus bersikap terbuka supaya interaksi dapat terwujud. Terbuka bukan berarti menerima mentah-mentah, utuh. Disaring dulu mana yang sesuai dengan nilai budaya kita. Makanya kamu harus kuatkan nilai-nilai budayamu. Semangat! Yang kelima yaitu adanya ancaman dari luar. Jika masyarakat kurang sigap dan kurang sadar terhadap adanya ancaman dari luar yang coba-coba memecah belahkan kita, maka langkah kita tidak akan serasi dalam mewujudkan integrasi sosial. Yang keenam yaitu ketidakmerataan pembangunan. Adanya ketidakmerataan pembangunan menyebabkan kesenjangan sosial. Nah, saling membedakan yang mana golongan yang di atas dan yang mana golongan yang lebih di bawah, ini juga dapat menghambat integrasi sosial. Jadi ada 6 faktor penghambat integrasi sosial, yaitu 1. Masyarakat yang sifatnya heterogen. 2. Wilayah Indonesia yang luas. 3. Adanya paham etnosentrisme. 4. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 5. Adanya ancaman dari luar. 6. Adanya ketidakmerataan pembangunan. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kita akan jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya yang akan membahas tentang proses integrasi sosial. Salam hangat untuk seluruh keluarga di rumah. God bless you and see ya! 예뻐지고 싶어